Perkenalkan, nama saya Tiwinda Nenggolan, MPM 19001010279, grup PGA5, prodi PGSD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari menulis di kelas tinggi. Menulis adalah proses menggambarkan suatu bahasa sehingga pesan yang disampaikan penulis dapat dipahami pembaca. Yang kedua, saya akan menjelaskan tujuan dan fungsi menulis di kelas tinggi. Tujuannya yaitu 1. Tujuan penugasan. Penulis sebenarnya tidak memiliki tujuan karena orang yang menulis melakukannya karena tugas yang diberikan kepadanya. Yang kedua, tujuan altruistik. Penulis bertujuan untuk menyenangkan pembaca, menghindarkan kedudukan pembaca, ingin menolong pembaca memahami, menghargai perasaan dan penalarannya, ingin membuat hidup para pembaca lebih mudah dan lebih menyenangkan dengan karyanya itu. Yang ketiga, tujuan persuasif. Penulis bertujuan meyakinkan para pembaca akan kebenaran gagasan yang diutarakan. Yang keempat, tujuan informasional. Penulis bertujuan memberi informasi atau keterangan kepada para pembaca. Yang kelima, tujuan pernyataan diri. Penulis bertujuan memperkenalkan atau menyatakan dirinya kepada pembaca. Yang keenam, tujuan kreatif penulis. Penulis bertujuan melibatkan dirinya dengan keinginan mencapai norma artistik, nilai-nilai kesenian. Yang ketujuh, tujuan pemecahan masalah. Penulis bertujuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan fungsi menulis di kelas tinggi, yaitu 1. Sarana untuk mengungkapkan diri, yaitu mengungkapkan perasaan hati seperti kegelisahan, keinginan, amarah. Yang kedua, menulis sebagai sarana memahami. Pemahaman artinya dengan menulis seseorang bisa mengikat kuat suatu ilmu pengetahuan atau mencangkapkan pemahaman ke dalam otaknya. Yang ketiga, menulis dapat membantu mengembangkan kepuasan pribadi, kebanggaan, perasaan, harga diri. Artinya dengan menulis bisa menjelitkan perasaan harga diri. Yang keempat, menulis dapat meningkatkan keterlibatan secara bersemangat. Bukannya penerima yang pasrah. Artinya dengan menulis seseorang akan menjadi peka terhadap apa yang tidak benar di sekitarnya sehingga ia menjadi seseorang yang kreatif. Yang kelima, menulis mampu mengembangkan suatu pemahaman dan kemampuan menggunakan bahasa. Artinya, dengan menulis seseorang akan selalu berusaha memilih bentuk bahasa yang tepat dan menggunakannya dengan tepat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis menulis di kelas tinggi. Jenis-jenis di kelas menulis ialah 1. Deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menjelaskan kepada pembaca mengenai suatu hal seperti objek, gagasan, tempat, atau peristiwa melalui perincian dan detail hal tersebut. Yang kedua, merancang sebuah paragraf deskriptif. Setelah memilih sebuah topik dan telah mengoleksi beberapa detail topik tersebut, berarti siswa sudah siap untuk menyusun paragraf deskriptif dengan merancang paragraf deskriptif secara kasar dengan menulis topik utamanya dan semua detail yang telah diketahui.
Yang ketiga, memperbaiki paragraf deskriptif. Memperbaiki paragraf deskriptif kasar dengan berkonsentrasi pada penyusunan gambaran detail yang telah dibuat. Yang keempat, cek dan baca kembali. Setelah selesai memperbaiki, saatnya membaca kembali. Biarkan orang lainnya atau teman ataupun guru membaca yang diberikan pendapatnya. Yang D, saya akan menjelaskan metode pembelajaran menulis di kelas tinggi. Metode pembelajaran menulis di kelas tinggi yaitu 1. Metode langsung. Metode pengajaran langsung dirancang secara khusus untuk mengembangkan belajar siswa tentang pengetahuan prosedural dan pengetahuan deklaratif yang terstruktur dengan baik. Yang kedua, metode komunikatif. Desain yang berbuatan metode komunikatif harus mencakup semua keterampilan berbahasa setiap tujuan diorganisasikan ke dalam pembelajaran. Yang ketiga, metode integratif. Integratif berarti menyatukan beberapa aspek ke dalam suatu proses. Yang keempat, metode tematik. Dalam metode tematik, semua komponen materi pembelajaran diintegrasikan ke dalam tema yang sama dalam suatu unit pertemuannya. Yang kelima, metode konstruktivistik. Asumsi sentral metode konstruktivistik adalah belajar yang menemukan. Yang E, saya akan menjelaskan pendekatan pembelajaran menulis di kelas tinggi, yaitu 1. Pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif memfokuskan pada keterampilan siswa mengimplementasikan fungsi bahasa untuk berkomunikasi dalam pembelajaran. Pendekatan komunikatif tampak pada pembelajaran, misalnya mendeskripsikan suatu benda, menulis surat, dan membuat iklan. Yang kedua, pendekatan integratif. Pendekatan integratif menekankan keterpaduan 4 aspek keterampilan berbahasa atau menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dalam pembelajaran. Yang ketiga, pendekatan keterampilan proses. Pendekatan keterampilan proses memfokuskan keterampilan siswa dalam mengamati, mengklarifikasikan, menginterpretasikan, dan mengkomunikasikan. Yang keempat, pendekatan tematis. Pendekatan tematis menekankan tema pembelajaran sebagai payung atau pemandu dalam pembelajaran. Yang F, saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran menulis di kelas tinggi. Strategi menulis suatu cara atau teknik yang digunakan guru dalam pembelajaran menulis sehingga dapat tercapainya tujuan yang diinginkannya. Yang G, saya akan menjelaskan tahap-tahap pembelajaran menulis di kelas tinggi, yaitu 1. Tahap pratulis, merupakan tahap yang paling awal dalam kegiatan menulis. Yang kedua, tahap pembuatan. Draft yang dimaksud adalah tulisan yang disusun secara kasar. Yang ketiga, tahap revisi. Merevisi berarti memperbaiki, dapat berupa menambah yang kurang atau mengurangi yang lebih, menambah informasi yang mendukung. Yang keempat, tahap penyuntingan. Tahap penyuntingan menulis mengulang kembali kegiatan membaca draft. Tulisan pada draft kasar masih memerlukan beberapa perubahan. Yang kelima, tahap publikasi. Tahap publikasi merupakan tahap paling akhir dalam proses menulis. Sekian dan terima kasih.